Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo jemaah kita, seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat, selamat datang kembali di Jempolan Podcast, Jendela Edukasi Masyarakat, Pusat Obrolan Layanan Kesehatan. Pada episode ketiga kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu di balik sehatnya masyarakat, peran bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Mungkin selama ini masyarakat sudah sering mendengar istilah bidang kesmas, bidang kesehatan masyarakat. Nah, tetapi mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum tahu apa sih peran bidang kesehatan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lahat. Untuk itu telah hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang sangat kompeten, yaitu Ibu Agustianingsih SKMMM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Selamat datang Bu Tia. Ya Bu Witri, makasih. Iya, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Witri atau Mbak Witri dan tim podcast Jempolan Kabupaten. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Bu bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Baik silakan, Bu Mbak Tia. Witri, mungkin kita ini kan sudah sesi yang ketiga. Jadi di awal kemarin sudah dimulai oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, sudah menjelaskan struktur organisasi di Dinas Kesehatan. Kemudian kemarin juga dari PLTK Dinkes diteruskan oleh Ibu Sekretaris. Nah, ini kebetulan kita mulai sesi yang ketiga ini dengan bidang-bidang. Artinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat terdiri dari Kepala Dinas, kemudian Sekretaris, dan 4 bidang-bidang yang lain. Salah satu bidang yang ada di Dinas Kesehatan yaitu bidang kesehatan masyarakat. Tentunya mungkin tujuan kita di podcast ini memberikan atau menambah wawasan masyarakat yang mana mungkin selama ini masyarakat sudah sering mendengar bahwa di Dinas Kesehatan salah satu bidangnya adalah bidang kesehatan masyarakat atau sering disingkat dengan bidang kesmas. Nah, di kesempatan yang baik ini Mbak Witri mungkin kita akan menjelaskan secara detail bahwa bidang kesehatan masyarakat itu ada 3 seksi seperti bidang-bidang yang lain, di mana bidang kesehatan masyarakat itu ada seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Di seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat itu banyak programnya, yaitu salah satunya tentang posyandu. Kalau selama ini posyandu kita terpisah-pisah, sekarang sudah menjadi posyandu ILP atau integrasi layanan primer. Kemudian setelah keluarnya Permendagri yang terbaru tentang posyandu 6 SPM, jadi posyandu kita sudah menjadi posyandu LP dengan 6 posyandu atau posyandu 6 SPM. Kemudian yang berikutnya yang ada di seksi promosi kesehatan itu ada tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa kita sering kenal dengan PHBS. Kemudian yang berikutnya ada tentang Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian yang berikutnya tentang Desa Siaga Aktif. Nah, jadi 4 program ini ada di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya itu kalau kita mau jabarkan secara detail itu tidak cukup 1 hari Mbak Witri. Iya, benar sekali Bu. Ya, jadi mungkin di kesempatan podcast sekali ini kita akan menjelaskan secara kulitnya saja dulu. Mungkin di lain waktu kalau kita dapat jadwal podcast lagi akan kita jelaskan perinci satu demi satunya. Iya. Kemudian yang berikutnya seksi kesehatan kesehatan keluarga dan gizi. Nah, ini seksi keluarga dan gizi ini yang paling banyak programnya. Banyak programnya ya Bu. Nah, jadi kalau kita dengar istilah siklus hidup Mbak Witri. Siklus hidup di mana nggak tahu kata orang mana dulu telur atau ayam. Jadi, mungkin kalau mau kita mulai dari awal bahwa di seksi kesehatan dan gizi ini katakanlah kita mulai dari ibu hamil. Iya, Ya, benar. kemudian dari ibu hamil, kemudian setelah hamil tentunya ibunya akan bersalin. Bersalin, Jadi ibu ya, Bu. bersalin. Kemudian dari persalinan tentunya ada bayi. Bayi baru lahir. Iya. Kemudian bayi tadi tumbuh besar menjadi anak balita. Iya. Kemudian dari anak balita menjadi anak usia sekolah dasar, menjadi remaja, kemudian menjadi usia produktif.
dan menjadi lansia. Jadi makanya itu disebut siklus hidup tadi ya Bu. Oke Bu. Tentunya mungkin untuk yang berkaitan dengan program nasional itu banyak juga di program di itu program ya? Seksi Kesehatan Gizi. Salah satunya mungkin selama ini kita kenal dengan stunting. Ya, kemudian kita sering mendengar angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita itu ada di Seksi Kesehatan Gizi. Kemudian yang berikutnya di Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Nah, di seksi ini juga lumayan juga banyaknya. Iya, hampir sama dengan seksi kesehatan gizi tadi, di mana di sana untuk kesehatan lingkungan itu ada kita kenal atau kita sering dengar istilah 5 pilar STBM. 5 pilar STBM itu yang pertama tentang pengelolaan air bersih, kemudian tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang pengelolaan jamban, kemudian CTPS atau cuci tangan pakai sabun, dan yang terakhir tentang SPAL, saluran pembuangan air limbah. Kemudian di seksi Kesling juga ada kalau sekarang yang berkaitan dengan program nasional pengelolaan makanan itu MBG Bu. Ya, tambah ya. MBG ini sekarang kita banyak dengar karena ini program nasional yang terbaru mungkin ya. Benar Bu, benar sekali. Dimana berkaitan dengan seksi Kesling ini kita berkewajiban pada saat SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur, yang sering dikenal istilah dapur di Badan Gizi Nasional itu, mereka sebelum melaksanakan operasional atau running, kalau istilahnya running dapur, itu mereka harus dilakukan pelatihan dulu, pelatihan penjama makanan oleh kita, kemudian dilakukan inspeksi kesehatan lingkungannya, kemudian dilakukan sampel, pemeriksaan sampel makanan, sampel air dan sebagainya. Setelah itu semua sudah dilewati, baru keluar sertifikat layak izin sanitasi atau SLHS. Baru SPPG itu atau dapur itu bisa atau boleh running, boleh operasional. Nah, itu ada di seksi Kesling dan Kesjaor. Kemudian di sana juga ada TFU, tempat atau fasilitas umum, di mana itu kita memastikan kita Dinas Kesehatan bersama dengan jajaran kita yaitu dari Puskesmas melaksanakan survei, monitoring dan sebagainya, pembinaan itu ke tempat fasilitas umum tadi, yaitu pasar, kemudian tempat bermain anak, tempat ibadah, sekolah dan lain-lain, itu masuk di TFU. Kemudian lagi di seksi Kesling ini berkaitan dengan pemeriksaan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satunya mungkin kalau kita sering dengar istilah DAMIU, depot air minum isi ulang. Artinya kewajiban kita di Dinas Kesehatan beserta jajaran kita yang ada di Puskesmas melakukan pemeriksaan. Nah, ini secara kontinu untuk pemeriksaan sampel air supaya ini memastikan masyarakat kita yang mengkonsumsi air tersebut dipastikan air yang dikonsumsi memang benar-benar layak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Kemudian banyak lagi. Banyak sekali, sangat kompleks ya Bu ternyata. Sangat kompleks sekali. Di seksi Kesling juga di sana karena ada Kesling dan Kesjaor. Artinya kesehatan kerja dan olahraga juga ada menjadi tupoksinya seksi Kesling dan Kesjaor. Untuk Kesjaor ini bukan hanya formal aja, maksudnya seperti ini. Pegawai, kemudian masyarakat, termasuk pada saat ada jemaah haji yang mau melaksanakan haji, itu juga harus kita pastikan kebugaran jemaah haji tersebut supaya pada saat melaksanakan rangkaian ibadah hajinya jemaah kita memang benar-benar bisa melaksanakan dengan lancar. Iya, begitu. Luar biasa. Jadi itu tadi makanya dibilang kalau mau kita rinci secara detail, ini kayaknya udah cukup satu hari ya Bu. Saking begitu banyaknya karena tugas dan fungsi dari bidang Kesmas. Kalau mau dijabarkan fungsi dari bidang Kesmas itu ya luar biasa. Ya, benar sekali Bu, luar biasa. Ternyata cakupan tugas bidang kesehatan masyarakat sangat luas ya Bu, dan menyentuh hampir seluruh tahap siklus kehidupan tadi ya Bu. Nah, tentu saja semua program tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya Bu tentunya. Benar Tidak hanya bidang Kesmas saja ya Bu yang dapat
menjalankan artinya peran-peran kait-berkait. tersebut. Jadi berkaitan dengan lintas program dan lintas sektor. Oke, ya Bu, benar sekali Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, dari berbagai program yang tadi sudah Ibu sebutkan ya Bu, kira-kira apa saja nih Bu dari program-program tersebut yang menjadi prioritas di bidang kesehatan masyarakat Bu? Kalau prioritas intinya di bidang Kesmas itu mungkin sama dengan bidang-bidang yang lain. Intinya kita Dinas Kesehatan ini kita lebih ke promotif dan preventif. Promotif artinya kita mempromosikan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini salah satu promosi kesehatan adalah Jempolan Podcast. Iya, salah di satunya. mana memang kewajiban kita selaku tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, kita harus memperbanyak, menyebarluaskan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat melalui media-media yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah melalui Jempolan Podcast ini ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Selain Ternyata. promosi kesehatan juga ada preventif atau pencegahan. Nah, ini pencegahan juga jadi tugas kita, bukan hanya bidang Kesmas tetapi seluruh yang ada di Dinas Kesehatan, karena kita sebagai koordinator tentunya untuk mengkoordinir seluruh puskesmas yang ada di jajaran kita. Oke, Ibu. Baik Ibu, tadi kalau kita sudah bicara terkait dengan tugas dan fungsi dari bidang Kesmas ya Bu. Nah, begitu juga dengan program-program prioritas yang ada di bidang Kesmas. Keberhasilan dari program kesehatan memang tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja ya Bu. Tadi balik lagi kita bilang, tetapi juga memerlukan kolaborasi baik dengan puskesmas, terus juga pemerintah desa, kader kesehatan, dan tentunya yaitu dukungan dari masyarakat itu sendiri ya Bu, yang paling penting. Betul. Nah, lalu Bu, menurut Bu Tia, mengapa keberadaan bidang kesehatan masyarakat ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Lahat? Mungkin bisa Ibu jelaskan Ibu? Iya, tadi mungkin dari awal sudah kita sampaikan bahwa bidang kesehatan masyarakat ini tentunya sangat kompleks. Programnya sangat luas, di mana itu siklus hidup benar-benar ada di program bidang kesehatan masyarakat. Iya. Jadi kita bisa kerja tanpa bantuan atau pemberdayaan masyarakat juga nggak akan berhasil. Intinya semua kegiatan yang kita kerjakan, baik itu di kantor atau kita turun ke lapangan, tentunya kita harus melibatkan masyarakat dan dibantu oleh lintas program dan lintas sektor terkait tadi, tentunya. Apabila itu tidak jalan, artinya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Iya. Apabila tiga-tiga ini kita jalankan, insya Allah hasil yang ingin kita capai bisa lebih maksimal. Maksimal lagi, benar sekali ya Bu ya. Dan yang paling penting tentunya peran dari pemerintah sendiri yang membantu, mendukung dan mensupport. Iya, benar sekali Bu. Baik, betul sekali ya Bu. Artinya memang peran dari lintas sektor dan lintas program itu sangat penting ya Bu dalam agar mencapai hasil yang optimal ya Bu di program-program yang ada. Nah, selain itu tadi juga sempat disinggung oleh Ibu terkait dengan upaya promotif dan preventif yang ada di bidang Kesmas ya Bu. Artinya seperti kata pepatah ya Bu, mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bu. Betul. Nah, memang menjadi prinsip yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Dengan melakukan upaya promotif dan preventif sejak dini, tentunya berbagai masalah kesehatan yang ada dapat diminimalisirkan sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik ya Bu. Iya, betul. Nah, Ibu sebagai penutup pada sesi ini, apa sih harapan Bu Tia kepada masyarakat Kabupaten Lahat agar seluruh program bidang kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan optimal? Silakan Ibu. Iya, mungkin bukan hanya harapan kita dari bidang Kesmas saja, harapan kita semua tentunya dari sektor dinas kesehatan, bahwa masyarakat itu harus lebih ditingkatkan lagi pengetahuan, kemudian artinya dari mereka tahu sehingga mereka mau, dari mereka mau sehingga mereka bisa jadi melaksanakan, mampu untuk melaksanakan. Itu tentunya di bidang kesehatan. Jadi kalau hanya kita jajaran dinas kesehatan saja yang gencar memberikan KIE, komunikasi, informasi, edukasi tanpa masyarakat peduli, artinya itu nggak akan berhasil. Jadi keinginan kita tentunya pada saat kita memberikan KIE, masyarakat antusias menerima, kemudian dari mereka menerima, mereka tahu, oh ternyata kesehatan ini harus
seperti slogan kita, sehat dimulai dari saya ya Bu, Iya. benar sekali. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang mau menjadikan kita sehat, siapa lagi? Nah itu apabila masyarakat sudah berprinsip seperti itu, insya Allah program-program kesehatan yang kita sampaikan kepada masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik, capaian kinerja program kita bisa kita capai secara optimal. Ya. Baik, Ibu. Baik, luar biasa ya Bu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, semakin tinggi kesadaran dari masyarakat tadi ya Bu, untuk hidup sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia, maka semakin besar pula peluang kita untuk mewujudkan Kabupaten Lahat yang lebih sehat ya Bu ya. Nah, Ibu, sebelum kita akhiri podcast pada episode kali ini, kita masuk dulu Bu ke sesi rapid question atau pertanyaan singkat nih Bu. Satu kata dari Ibu Tia yang menggambarkan bidang Kesmas apa Bu? Satu kata Bu. Jadi mungkin lebih dari satu kata. Oh iya, boleh. Jadi intinya mungkin ini pesan, kesan yang ingin kami sampaikan lah, katakanlah dari bidang Kesmas atau mungkin juga mewakili teman-teman di bidang-bidang lain. Jadi bahwa sudah kita sampaikan tadi bahwa untuk kita bisa mewujudkan kesehatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan tentunya baru ke masyarakat. Pelayanan kesehatan tentunya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu semua harus kita usahakan, kita upayakan dengan maksimal mungkin, bukan hanya dari jajaran kesehatan tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Satu katanya, gaspol untuk kesehatan. Mantap Ibu, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Baik Bu, luar biasa ya Bu, singkat, padat, dan jelas, serta maknanya sangat dalam ya Bu, bahwasanya seperti kita ketahui tadi, upaya promotif, preventif, dan juga rehabilitatif atau kuratif ya Bu, menjadi langkah terbaik dalam menjaga kesehatan masyarakat kita ya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, program apa yang menurut Bu Tia paling dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada pada bidang Kesmas? Baik Mbak Fitri, kalau ditanya yang paling dekat dengan masyarakat, sebenarnya semua program yang ada di bidang Kesmas itu semuanya dekat dengan masyarakat. Semua langsung menyentuh ke masyarakat. Tetapi mungkin kalau ditanya yang mana yang paling, kalau aku rasa sih mungkin satu, pelaksanaan posyandu. Di mana kenapa kita sebutkan ini lebih dekat dengan masyarakat? Posyandu ini itu tadi pemberdayaan masyarakat. Jadi pada saat pelaksanaan posyandu itu adalah kan UKBM, posyandu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, kita selaku jajaran kesehatan itu hanya sebagai tim teknisnya saja. Kalau di posyandu kita sering dengar istilah 5 langkah atau 5 meja posyandu, tentunya untuk kita kesehatan ada di meja kelima. Di meja kelima atau di langkah kelima. Di sana kita sebagai pelayanan. Jadi yang 4 meja lain bisa dilaksanakan oleh kader sendiri untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi karena dikatakan lebih tadi pelaksanaannya di masyarakat ya, benar-benar Bu. Kita terjun langsung ikut di dalam pelaksanaan posyandu itu. Kemudian ada lagi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita juga langsung interaksi dengan masyarakat. Mungkin itu lebih, kalau sebenarnya mau disebutkan bukan hanya 2 itu saja Mbak Witri. Jadi bisa seperti pemberi sadamio bisa langsung ke masyarakat. Kemudian penyuluhan itu juga bisa langsung ke masyarakat. Interaksi. Termasuk terkait 6 indikator SPM pun juga ada di bidang Kesmas ya Bu, mulai dari ibu hamil sampai lansia tadi ya Bu. Jadi di kesehatan ini kan ada SPM bidang kesehatan. SPM bidang kesehatan ini ada 12 indikator, benar Ibu. Dari 12 indikator itu ternyata indikator pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, malah ketujuh. Ketujuh ya Bu. Jadi itu masuk jadi tanggung jawabnya. Ya, di bawah naungan bidang Kesmas ya Bu. Di bawah naungan atau yang menanggung jawab langsung adalah bidang Kesmas ya. Walaupun itu tentunya tidak bisa lepas juga dengan program-program lain. Betul, kolaborasi lintas dari program. Mulai itu tadi, dari mulai ibu hamil sampai dengan lansia. Benar sekali Bu. Luar biasa ya Bu.
Nah, program-program tersebut memang sangat dekat ya Bu dengan kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ya Bu ya. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk masyarakat Kabupaten Lahat? Silakan, Mungkin Ibu. di kesempatan yang sangat baik ini, jadi kami izin Mbak Witri karena ini kita lagi podcast jempolan podcast. Kami ingin menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Lahat, bahwa sehat dimulai dari saya, dari diri sendiri, dari keluarga, kemudian kita tularkan ke masyarakat sekitar kita. Ayo kita jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Apabila ini kita jaga, insya Allah untuk kesehatan lingkungan bisa terjaga, kesehatan pribadi bisa terjaga, dan yang pastinya kita bisa ikut mendukung misi-misi Pak Bupati dan Ibu Wabub bahwa kita harus ikut di dalam menata kota, membangun desa. Ya, dengan tentunya tupoksi di kesehatan. Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih banyak ya atas pesan yang sangat inspiratif Ibu. Semoga pesan tersebut dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu Agustianingsih SKMMM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat atas informasi dan ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini ya Bu. Sama-sama Mbak Wit. Iya. Dari perbincangan hari ini kita mengetahui bahwa bidang kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya promotif dan juga preventif tadi ya Bu, di mana keberhasilan program-program tersebut tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Saya Witri Abdi Oktaviani beserta seluruh tim Jempolan Podcast mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat yang sudah menyaksikan episode kali ini, dan jangan lupa untuk terus ikuti Jempolan Podcast pada episode berikutnya karena kami akan membahas informasi kesehatan dan isu kesehatan terkini yang lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Jempolan Podcast Gaspol. Bye-bye.